Oke, sebelum mulai semua matematik yang ada, penting banget lo untuk tahu konsep ya. Belajar pakai jenis tuh, nih belajar matematika itu pakai konsep sama dengan, ya konsep sama dengan. Ini konsep paling penting banget dan kalau lo kuasain ini dengan bagus, seharusnya matematik lo jadi enak banget deh. Serius beneran, ini penting banget ya untuk nguasain yang ini. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya dalam banget maknanya. Kalau kuasain ini oke deh. Ya, gue sebutnya pakai postulat istilahnya. Gue sebut postulat, ya. Postulat tentang sama dengan. Postulat tentang sama dengan atau bahasa kerennya postulates on equality, tentang kesamaan. Postulat yang ada tuh ada tiga yang akan kita sering pakai, itu ada tiga. Yang pertama adalah concept of identity. Nah, ini adalah konsep bagaimana lo mengenali apa yang sama. Ya, nanti sini kesamaan ada dua. Kesamaan dari substansi, substansi dan kesamaan dari formasi. Ya, dua hal kesamaan ini. Konsep of identity konsepnya gini. Kalau dia A, ya sama dengan A. Kalau dia bukan A, dia tidak akan sama dengan A. Gampang kan, sederhana kan? Ya. Nih, dan ya, pokoknya kalau yang A itu sama dengan A, yang tidak A tidak akan sama dengan A. Oke. Kedua, itu preservation of equality. Preservation of equality. Nah, ini juga bisa jadi kenal dua. Artinya ini, kalau lo punya suatu kotak yang katanya sama dengan segitiga, maka kalau dia kotaknya emang sama dengan segitiga nih, ya kalau lo apa-apain terhadap kotak, atau gue nulisnya di sini deh. Nah, apa yang lo lakukan terhadap kotak itu harus lo lakukan juga terhadap segitiga supaya dia tetap sama. Ya. Kalau memang sama, maka F kotak sama F segitiga. Oke, nanti kita jelasin kenapa. Terus juga di sini berarti ada law of identity. Artinya gini, kalau misalnya A dikali 1, identitas perkalian ya sama dengan A. Kalau A ditambah nih, identitas tambah ya, tambah ini sama dengan A. Nah, di sini kelihatannya sederhana, tapi nanti A-nya itu bisa dibentuk gini. A itu bisa X per X, S1-nya ini bisa X per X, ya, atau si satunya itu bisa sin X per sin X, satu juga kan, sama aja nih, A kali sin X sama. Nah, kalau yang di sini berarti nolnya itu bisa ditambah 2x dikurang 2x, kan 2x min 2x 0 nih. Nah, itu nanti untuk ngetrik secara aljabarnya ya. Nanti secara jelasnya gue bahas berikutnya. Ketiga, principle of connectivity. Di matematik segalanya nanti nyambung ya, atau replaceability. Di matematik itu semuanya nanti nyambung. Kenapa bisa nyambung? Karena ketika kotak sama dengan segitiga, ya, kalau nih kotak memang sama dengan segitiga, maka kotak itu bisa diganti dengan segitiga, atau segitiganya bisa lo ganti dengan kotak. Oke, ketiga hal ini penting banget. Coba kuasain bagus-bagus ya, karena nanti bakal gue sebut berulang-ulang kali. Ini pakai postulat 1, ini pakai postulat 2, ini pakai postulat 3, dan seterusnya. Oke. Oke, pertama kita kenalin dulu postulat pertama, postulat nomor 1-nya dulu nih. Konsep of identity ya, identitas, hukum identitas. Nah, di sini ya, tadi kan ini, kalau A sama dengan A, dan kalau dia bukan A, dia tidak akan sama dengan A. Nah, konsep of identity ini ada dua jenis kesamaan. Kesamaan dari sisi substansi, formasi yang berbeda, substansinya sama, atau sama dari sisi formasi gitu ya. Nah, contoh substansi, X tambah X secara matematis akan sama dengan 2X. Artinya kalau lo lihat X tambah X, oh ini sama dengan 2X. Lo harus bisa ngeliat ini secara substansi dia sama aja ya, nilainya sama. Atau misalnya 7 dikurang 4 akan sama dengan 6
dikurang 3 ya. Pokoknya substansinya, isinya harus sama gitu. Nah, kalau formasi, kesamaan tuh bentuknya. Artinya misalnya gini, kalau misalnya lo punya bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, berikutnya lo juga punya persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 2x ditambah 4, maka dari formasi yang sama, dia sama-sama persamaan kuadrat. Dari formasi ini lo akan tahu a nya sama dengan ini 1 kali x kuadrat kan. Oh, berarti a nya sama dengan 1, b nya sama dengan 2, c nya sama dengan 4, karena formasinya sama. Oke. Nah, formasi ini nantinya biasanya untuk kemampuan untuk nerapin formula-formula di matematik yang ada ya. Contohnya misalnya kalau lo udah tahu SN geometri sama SN aritmatika deh, n per 2 ujung ditambah ujung. Nah, lo udah punya deretnya apa? 1 tambah 5 tambah 9 tambah 13 tambah berapa lagi nih, 17 tambah 21 gitu ya. Nah, kalau ditanya ini sama dengan berapa? Nah, di sini kemampuan lo untuk melihat mana substansi, mana formasi. Oke? Dari sini kita udah tahu apa itu U1. U1 adalah suku pertama. Apa itu UN? UN adalah suku terakhir. Apa itu N? N adalah jumlah suku. Dari situ kita tahu, oh jumlah sukunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti S6 karena N-nya 6. N per 2 berarti 6 per 2. Ya, masukin rumus 1 ditambah 21. Disinilah kemampuan lo mengenali mana yang mana gitu, mana yang N, mana yang U1, mana yang UN. Oke. Kesamaan formasi juga bisa diterapin gini. Misalnya ax kuadrat ditambah suatu persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0. Terus dari sini apa ya? Lo tahu x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Sekarang gue punya sebuah formasi baru, x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 sama dengan 0. Akar-akarnya alfa dan beta. Ini akar-akarnya x1, x2 misalnya gitu ya. Ditanya alfa ditambah beta berapa? Nah, secara esensi karena akar-akarnya sama, ini x1, x2, yang ini alfa beta. Esensinya sama-sama akar-akar. Nah, sekarang kalau ditanya alfa tambah beta, berarti ditanya x1 tambah x2. Secara formasi dia sama dengan apa? Min b per a. Min b per a secara formasi di sini mana? Ya di sini b-nya tuh min 3, jadi min 3 per 1 sama dengan min 3. Tuh ya, ini masih gampang. Sekarang kita coba kenalin lagi nih bagaimana kesamaan substansi dan formasi. Biasanya cenderung dipakai untuk masukin formula ya, formula. Makanya formasi gitu kan. Contohnya lagi misalnya gini, misalnya gue punya template, istilah gue rumus tuh bukan ya, biasa template ya. Template-nya gini, integral kotak pangkat n d kotak sama dengan kotak pangkatnya naik 1 dibagi n plus 1 plus c. Misalnya ini ya, formasinya begini. Untuk n yang tidak sama dengan min 1. Ya. Ini istilahnya template. Sekarang kita lihat. Pertama, andaikan gue punya soal yang gampang dulu. Integral x pangkat 3 dx sama dengan berapa? Kita lihat. Ini formasinya sama kan sama ini. Coba lihat x pangkat 3 dx. Ini jadi 3, ini jadi n, ini jadi kotak gitu ya. Secara formasi ya tinggal dijalanin aja. Lo tinggal lihat ini. Oh, kalau gitu pangkatnya n plus 1 berarti 3 plus 1 4 dibagi 3 plus 1 4 plus c. Oh, kalau gitu ini 1/4 x pangkat 4. 5 masih biasa. Tinggal dimasukin istilahnya. Kalau bahasa lo tuh tinggal dimasukin. Sebenarnya gini, ketika kita pakai postulat, kita pakai ketiga-tiganya sekaligus. Biasanya kecenderungannya begitu. Tapi di sini kita tekanin dulu ya. Yang postulat pertama ya, melatih postulat pertama. Ini masih gampang. Sekarang, gimana kalau misalnya gue bentuknya x kuadrat ditambah 1 pangkat 4 d x kuadrat tambah 1. Nah, sama apa? Waduh, mulai misalnya bingung. Jangan khawatir, kita lihat formasinya sama nggak? Kotak pangkat n d kotak. Andaikan ini gue kotakin, ini kotak juga nggak? Sama kan? Coba lihat.
substansinya sama, dia X kuadrat tambah 1, ini juga X kuadrat tambah 1. Ini pangkat 4. Kalau gitu gimana? Kotak pangkat N D kotak. Ya udah tinggal dihajar. Berarti kalau gitu logikanya harus kotak pangkat 5 per N plus 1, 5 plus C. Gitu kan? Kotaknya apa? Ya X kuadrat plus 1 pangkat 5 plus C. Tuh. Ya tinggal ngejalanin aja. Jadi template-nya apa? Tinggal dijalanin aja. Tinggal bagaimana ngenalin mana yang sama. Ya. Coba contohnya misalnya gini. Gue punya ini soalnya sekalian nih, bagaimana lo mengenali postulat 1 dan 2. Seperkos pangkat 4x D secant x. Nah, lo mulai pusing gua. Duh, gimana? Sekarang gini sebenarnya. Pertama-tama secara substansi dulu. Secara substansinya. Secant x itu sama dengan apa? Seper cos x. Gitu kan? Nah, sekarang kita lihat lagi. Seperkos pangkat 4x ini bisa ditulis sebagai seperkos x pangkat 4. Gitu kan? Karena seperkos x sama dengan secant x, maka ini sama dengan secant x pangkat 4 sebenarnya. Ya enggak? Kalau gitu, yang ini sama dengan secant x pangkat 4. Ininya D secant x. Lo lihat sekarang. Sesuai template nggak tuh? Set. Sesuai template dong udah kan? Nah, berarti kalau gitu ini kan kotak pangkat 4 D kotak. Berarti tinggal apa? Ya kotak pangkat 5 per 5. Jadi oke. Inilah kemampuan. Ketika lo melihat ini, inilah kemampuan lo untuk melihat substansinya. Dia sama. Terus abis sudah sama, berikutnya apa? Nah, lo kan melihat bentuk ini, formasi ini. Lo lihat di sini. Oh, formasi itu ada terusannya begini. Tinggal dihajar dapat. Oke? Dan itu deh contohnya gini-gini. Sebenarnya gini, di sini gue nggak ngasih contoh tentang apakah dia integral, bodoh amat mau pelajarannya apapun. Yang penting lo harus bisa ngelihat. Kalau udah ditulis template-nya atau udah ditulis formasinya, ya lo harus udah bisa. Misalnya contohnya gini, lo nih belum tahu ini apa. Lo belum tahu nih, ini apaan lagi. Ya, D kotak pangkat N sama dengan N kali kotak pangkat N minus 1. D kotak. Ini namanya sebenarnya turunan aja biasa. Ya. Tapi anggap lo nggak tahu ini. Oke, ada formasi begini. Kalau misalnya gue punya di sini X pangkat 3, berarti berapa? Loh, ini kotak pangkat N. Jadinya, oh ini jadi N. Ya tulisnya N di sini. Ini X, oh itu jadi kotak. Oh berarti ini X. Oh ini N min 1, berarti 3 min 1, 2. Ini D kotak, oh berarti ini DX. Ini turunan sebenarnya. D itu nanti proses turunan. Nanti kalau belajar deh di bagian turunan. Ya. Oke. Nah sekarang kalau misalnya gue bikinnya jadi gini, D bintang pangkat 4, masih gampang dong. Oh ya wes, aduh sorry. Ini jadi kotak, ini jadi N, berarti 4 kali kotak pangkatnya turun 1, D bintang. Kalau gue bikin jadi akar X gimana coba? Waduh, apa nih, di sini formasinya udah beda. Tapi secara substansi ingat nggak? Ini bisa ditulis sebagai akar X sama dengan X pangkat setengah gitu kan. Oh, kalau gitu setengahnya jadi N kan. Bisa dihajar dong. Berarti gimana? Oh, berarti setengah X pangkat setengah min 1 berapa? Min setengah DX. Nah, kebetulan secara substansi X pangkat min setengah ini sama dengan seper akar X DX. Oke? Lanjut lagi terus, naik, ningkat. Sekarang sin X pangkat 5. Nah lo, sin X pangkat 5 gimana turunannya? Gampang, jangan ragu-ragu. Kalau ini kotakin, lo dapetnya apa? Ya 5 kotak pangkat turun 1. D-nya D kotak kan? Oh berarti D sin X. Oke. Nah dari sini andai kan, oh ini ada template 1 nih kan, ada template kedua. Misalnya lo tahu template keduanya D sin kotak sama dengan cos kotak D kotak misalnya.
Kalau gitu yang ini masih bisa dipecah. Yang ini kan 5 sin ini sama aja nulisnya gini sama ya. D sin X nya berarti sama dengan apa? Dari D sin kotak sama dengan cos kotak D kotak. Kalau D sin X ya cos X dx gitu kan. Nah berarti ini bisa sama dengan ini gitu. Pokoknya tinggal dijalanin istilah gitu. Kita bisa jadi nggak peduli itu apa, dijalanin ya lancar. Itulah postulat sebenarnya. Nah gitu. Oke. Bermain-main lagi kita. Kalau gue punya D kodok pangkat 3/2 nalo, atau gini deh nulisnya, D kodok akar kodok ini apa sama dengan nalo gitu. Pertama-tama jangan panik, di sini belum ada kotak pengatannya, nggak jelas. Ini perkalian antara kodok dengan akar kodok. Gimana cara nyelesainnya? Pertama-tama kodok itu adalah kodok pangkat 1, akar kodok itu kodok pangkat setengah. Sekarang gimana? Secara substansi, kalau kotak pangkat 1 dikali kotak pangkat setengah, pangkatnya jadi ditambah, ya enggak? Secara eksponen, ingat. Kalau pangkatnya ditambah, berarti kalau gitu jadi apa? Oh, ini teh sama dengan kodok pangkat 3/2. 1 tambah setengah kan 3/2, ya enggak? Nah, kodok pangkat 3/2. Jadi deh, kotak pangkat 3/2. Kalau gitu, kotak pangkat 3/2 sama dengan apa? Standar, ikutin template-nya langsung. 3/2 kodok pangkat turun min 1, ya kan? Jadi setengah D kodok gitu ya. Oke, ya template-nya begitu. Kalau gitu jadi 3/2 akar kodok D kodok. Bisa ya? Nah, dari tadi tuh ada tuh substansi, formasi substansi. Oke, sekarang kita masuk ke postulat kedua. Kalau di kelas biasanya gue sebut ini ada judulnya nih sebenarnya nih, postulat 3 postulat tadi ada judulnya. Kalau di kelas gue sebutnya subdas postulates on equality. Emang Einstein doang yang punya postulat? Gue juga boleh dong sekali-sekali kan. Oke, postulat nomor 2 nih. Postulat nomor 2 itu preservation of equality. Preservation of equality artinya bagaimana lo mempertahankan kesamadenganan. Nah, bahasanya itu agak ribet. Ya, gimana caranya suatu itu tetap sama dengan kotak sama dengan segitiga. Maka kalau memang kotak sama dengan segitiga, apapun yang lo lakukan terhadap kotak, jika dilakukan terhadap segitiga persis sama, maka dia akan tetap sama dengan. Contohnya, andaikan X sama dengan A, maka X ditambah 2 ya sama dengan A ditambah 2, karena keduanya ditambah 2. 2 dikali X akan sama dengan 2 dikali A. X dibagi 3 sama dengan A dibagi 3. Selama dia sama, proses yang lo lakukan sama, maka dia akan tetap sama. Kesannya sederhana, ya kan? Tapi ada rules yang nggak boleh. Pertama, nggak boleh dibagi atau dikali dengan 0. Ya, itu satu proses yang penting ya. Nggak boleh dibagi atau dikali dengan 0. Kenapa bermasalah? Sekarang kita lihat ada masalah. 1 kuadrat min 1 kuadrat, jangan pakai 1 deh, pakai 2 deh. 2 kuadrat min 2 kuadrat. Boleh dong, A kuadrat min B kuadrat kan sama dengan A plus B kali A min B, gitu kan? Sama kan? Kalau sama, boleh dong gue bikin ini 2 ditambah 2 dikali 2 min 2 A plus B A min B. Oke? 2 kuadrat min 2 kuadrat ini boleh berarti sama dengan ini 2 nya gue keluarin nih. Ya enggak? Kan 2 kali 2, ini 2 kali 2, 2 nya gue keluarin berarti 2 kali 2 min 2. Ya enggak? Ini 2 tambah 2 berarti 4. 2 min 2. Oke? Bener kan? Ya enggak? 2 kuadrat ini berarti 2 yang gue keluarin 2 min 2, ini 2 plus 2. Gue coret sekarang. Dar 2 sama dengan 4 nalo. Nah, inilah kesalahan yang bakal terjadi kalau lo nggak paham apa itu namanya mencoret. Coret itu nggak sembarangan. Ini mencoret itu sebenarnya membagi dia sama dengan 2 min 2 gitu. Oke.
Nah, membagi dengan 2 min 2. 2 min 2 ini sama dengan apa? 2 min 2 kan 0, iya nggak? Eits, ada larangan. Tidak boleh dibagi atau dikali dengan 0. Kenapa? Karena kalau misalnya 2 sama, ini 2 sama 3 sama nggak? Enggak kan? Kalau dikali 0 jadi sama kan? Nah, jadi masalah tuh nantinya. Oke, itu dulu, larangan dulu yang harus lo tahu. Postlat 2 itu dipakai biasanya untuk dasar-dasar aljabar ya. Contohnya misalnya gini, 2x min 5 sama dengan 12. Berapa x? Nah, target kita kan mencari x sama dengan berapa gitu. Pokoknya lihat, formasi yang diminta adalah x sama dengan berapa. Ya udah, gimana caranya keluar formasi x sama dengan berapa? Gimana caranya? Kita lihat, ini 2x min 5. Oh, ada yang mengganggu, ada min 5. Gue tambahin 5. Kalau gue tambah 5 berarti dua buah sisi yang gue tambah 5 kan? Berarti di sini 2x, ini tambah 5 jadi 17. Nah, ini masih 2x sama dengan 17. Gue apain? Gue bagi dengan 2. Dapatnya apa? X sama dengan 17 per 2. Oh, ya udah, inilah nilai x yang memenuhi. Gampang masih kan? Nah, sekarang kalau misalnya gue punya apa lagi ya? X kuadrat min 6 sama dengan 12 misalnya gitu. Gimana caranya? Pertama pastinya ditambah 6 dong. Nah, ini proses menggeser ke kanan. Lo proses geser atau coret-coret, tapi boleh kalau namanya nanti udah biasa, boleh asal udah ngerti. Ini adalah proses menambahkan dengan 6. Oh, x kuadrat sama dengan 18. Berapa nilai x yang memenuhin? Nah, oh kalau gitu gue boleh nggak diakarin? Boleh-boleh aja, tapi ingat nanti gini. Kalau lo akarin, oh ini sama dengan ini, akar ini sama dengan akar ini dong, ya nggak? Boleh, berarti kalau gitu x ya mutlak x sebenarnya ini sama dengan mutlak x sama dengan akar 18. Itu jawabannya. Karena ini secara definisi ini ingat ya, akar x kuadrat sama dengan mutlak x, bukan x. Ini penting nih untuk lo ingat. Jadi ketika oh ini tetap sama dengan mutlak x sama dengan akar 18. Nah, sekarang gimana kalau bentuknya mulai agak-agak apa? Lihat. Misalnya gue punya gini, 3 pangkat x sama dengan 2 pangkat x plus 1 misalnya. Nah, sekarang jangan ini dulu deh, bingung nanti. 3 pangkat 2x min 1 dulu deh. Wah, langsung ribet nih. Kenapa? Jangan panik. Gimana mau nyari x-nya? X sama dengan berapa? Gimana caranya? Bisa dengan 2 cara. Dengan postulat 1. Formasinya sama, 3 kotak sama dengan 3 pangkat segitiga. Kalau gitu kotak sama dengan segitiga. Kalau gitu pindahin ke sana, berarti sama dengan x. Ini pindahin ke sini. Langsung kita pakai belajar postulat, jadi pakai postulat aja dulu ya. Nah, pakai postulat satunya gimana? X sama dengan 2x min 1. Pakai postulat 2, kita mau cari x sama dengan berapa gitu kan? Kita dari sini nih, kita tambahin 1. Berarti kalau gitu x ditambah 1 sama dengan 2x. Nah, oh ini nggak enak nih, ada 2x di sebelah sisi, dikurangin x saja. Oh ini 1 sama dengan dikurang x, jadi 2x kurang x, jadi x. Dapat 1 sama dengan x. Inilah cara postulat 1 ya. Postulat 2 nya gimana? Kita lihat. Boleh nih, 3 pangkat x sama dengan 3 pangkat 2x min 1. Agak repot, cuman nggak apa-apa, kita belajar. 3 log, gue pasang log. Nah, gitu. Jadi gue pasang log nih. Nah, secara aturan logaritma, maka ininya boleh turun. Maka ini adalah x kali 3 log 3. Yang ini 2x min 1 dikali 3 log 3. Kebetulan 3 log 3 itu sama dengan 1. Maka x kali 1 sama dengan x. Jadi sama dengan 2x min 1. Gitu. Proses selanjutnya sama aja, nanti x sama dengan 1. Oke. Ingat, jadi bukan cuma ditambah dikurang, boleh pasang log juga.
Nah ya, jadi kalau misalnya kotak sama dengan segitiga tadi, bukan cuman boleh dikali tambah kurang, boleh nih kotak dipangkatin 3, ya sama dengan segitiga. Atau 2 pangkat kotak sama dengan 2 pangkat segitiga. Oke, ya gue pakai ABD biar gampang. A sama dengan B nih. Nah, boleh gue pasang log A sama dengan log B, boleh. Mau basisnya berapapun boleh, mau basis 3 boleh, basis 2 boleh, asal sama ya. Mau apa lagi? Mau 10 pangkat A sama dengan 10 pangkat B, iya boleh. Mau DA sama dengan DB, boleh. Integral A sama dengan integral B, boleh. Apapun, selama prosesnya sama ya. Nah, itu penting. Nah, selain itu ada persamaan yang sebaliknya. Kan tadi kalau A sama dengan B, maka FA sama dengan FB kan. Sin A sama dengan sin B, boleh. Boleh tetap. Nah, sekarang kita lihat. Ada beberapa. Kalau andaikan FA sama dengan FB, bisa nggak? Berarti kalau gitu, oh FA sama dengan FB nih. Kalau gitu kita ambil kesimpulan A sama dengan B. Boleh nggak gitu? Karena kalau tadi kita gini sama dengan ini. Kalau FA sama dengan FB, boleh nggak kita ambil kesimpulan ini? Belum tentu. Nah, itu nggak boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak. Kenapa? Kita lihat. Satu fungsi yang pasti nggak boleh itu trigonometri. Atau selain fungsi trigonometri, fungsi kuadrat juga nggak boleh. Contoh misalnya gini, gue punya A sama dengan 3, B sama dengan min 3. Coba kita lihat. Kalau 3 kuadrat, misalnya nih fungsinya fx sama dengan x kuadrat. Dari sini kita lihat f3 sama dengan f min 3 nggak? 3 kuadrat sama dengan min 3 kuadrat nggak? Sama kan, sama-sama 9 kan? Nah, itu dia. Apakah berarti kalau gitu ini sama dengan, oh kalau gitu ya 3 sama dengan min 3. Apakah benar 3 sama dengan min 3? Ya enggak lah. Kenapa? Oh, fungsi kuadrat itu nggak boleh. Ada lagi fungsi yang nggak boleh. Fungsi apa nggak boleh? Trigonometri. Contoh gini, sin 0 sama dengan sin 180 derajat. Betul nggak? Sama-sama 0 kan sinusnya. Tapi boleh nggak gini? Oh, sin ini sama dengan sin ini, coret-coret. Oh, ini lo udah tahu 0 tidak sama dengan 180. Tapi bisa aja lo kebalik. Lagi bukan kebalik. Lagi bingung nih, sin x sama dengan sin y. Wah, langsung hajar. X sama dengan y. Boleh nggak kalau yang ini? Nggak boleh. Kenapa? Karena untuk nilai-nilai tertentu dia nilai berulang. Contoh, sin 30 sama dengan sin 150. Memang sama nih. Makanya dia nggak, karena nilainya, jadi nilai sinus itu berulang. Pada 30 nanti berulang lagi 150, nilai segitu lagi, ada lagi berapa nilai sama lagi. Nah, untuk nilai fungsi yang berulang ya, yang istilahnya fungsi tidak monoton. Nah, fungsi tidak monoton tuh mengalami pengulangan ya, ada nilai yang sama. Tidak, fungsi-fungsi yang tidak monoton, nanti lu pelajari di kuliah deh monoton itu apa. Fungsi-fungsinya tidak monoton itu nggak boleh digituin. Oke? Oke, dari tadi kita bicara yang nggak boleh, sekarang fungsi apa yang boleh? Fungsi yang pasti fungsi monoton. Apa sih fungsi monoton? Fungsi yang nilainya berbeda-beda terus. Ya, fungsi yang naik terus atau turun terus. Ya, itu sementara lo terima ya dulu ya. Contoh fungsi monoton adalah eksponen. Misalnya gini, kalau 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat, yaitu tadi, ya misalnya 3x plus 1. Nah, ini fungsi monoton. Kalau gitu x-nya sama dengan 3x plus 1. Boleh. Atau fungsi logaritma, 2 log x plus 1 sama dengan 2 log 2 min 3x. Berarti, oh, karena fungsi itu, ini kan FA, jadi gini, ini fungsinya tuh 2 log. Berarti kalau gitu ini sebenarnya fx plus 1 sama dengan f 2 min 3x gitu ya, ini 2 log x nya itu sebagai fx. Nah, kalau gitu, kalau logaritma boleh x plus 1 sama dengan 2 min 3x. Jadi ketika gua ngajar misalnya, atau siapapun lagi yang ngajar, oh 2 log 7 plus 2x sama dengan 2 log
3x min 1, gue bilang coret, hajar, ini sama dengan ini. Nah, itu bukan hajar sembarangan, bisa, wah kalau gitu gue boleh tuh semua gue coret itu. Enggak, ingat ya, itu gue lakukan ngomong hajar, coret, apa segala macam untuk membuat jadi simple aja. Oke? Nggak semua kasus fungsi bisa kita bikin kayak gini. Yang bisa pastinya itu eksponen, ya. Eksponen, logaritma, eksponen boleh, 3 pangkat x apa gitu, ya. Itu pasti boleh. Oke? Tapi nggak semua kasus seperti itu. Nah, jadi ingat itu dari hal pemrosesan secara postulat 2 ya, postulat 2. Ingat lagi sekali lagi contoh nih. Kalau misalnya gue punya fungsi x kuadrat sama dengan 2y ditambah 3. Nah, gue mau cari turunan dy per dx nya berapa. Ada dua cara kan. Kalau cara biasa, pertama-tama kita bisa lakukan dengan cara kayak gini. X kuadrat min 3 sama dengan 2y. Kalau gitu y sama dengan x kuadrat min 3 berdua. Turunin deh ini. Ini kan sama dengan x kuadrat x kuadrat per 2 atau setengah x kuadrat min 3 per 2. Kalau diturunin berarti sama dengan ini x min 0. Oh ya, jadi turunannya sama dengan x gitu. Ada cara lain? Ada dong. Secara postulat 2 ini sama dengan ini. Berarti kalau gitu gue pasang D. D itu menurunkan. Dx kuadrat sama dengan D 2y plus 3 gitu. Secara turunan dx kuadrat apa? Oh, ini 2x kali dx. Secara turunan ini berarti apa? 2y plus 3. Ini sama dengan 2 dy. Turunan 2y plus 3 apa? Terhadap y 2 kan? 2 terhadap apa? Y, berarti 2 dy. Oh, kalau ditanya dy per dx nya sama dengan apa? Nah, dy per dx ya, x kali silang sini, set ini ke sana. Berarti kalau gitu 2x per 2 kan? 2x per 2, 2x per 2 berapa? Sama kan? Nah, oke, itu dengan cara postulat kedua. Sekarang postulat ketiganya, postulat number 3. Postulat ketiga, principle of connectivity atau principle of replaceability. Ketika kotak sama dengan segitiga, maka kalau kotak sama dengan segitiga nih, lo boleh ganti semua kotak dengan segitiga atau semua segitiga dengan kotak. Oke? Contoh, misalnya nih, gue punya template sin A ditambah B sama dengan, ya, templatenya sin A tambah B itu sama dengan sin A cos B di ini plus minus ya, plus minus sin B cos A. Artinya kalau dia plus, ininya plus, ini min. Nah, kalau gue punya template seperti ini, terus template kedua cos A plus minus B sama dengan cos A cos B plus minus sin A sin B. Nah, sekarang ya, dari sini coba kita belajar pakai poster. Kalau gue tanya sin 2x sama dengan apa? Sin 2x. Secara substansi, postulat pertama ini sama dengan sin x ditambah x. Ya kan? Secara substansi dia sin tambah x. Berarti kalau gitu kita bisa lihat secara formasi ini sama dengan ini. Nah, kalau gitu secara postulat 3-nya ya, secara postulat 3 ini bisa diganti dengan ini. Formasinya kalau ini A plus B ini gini. Jadi ikutin formasinya aja. Berarti kalau gitu sin x cos x ya kan, kalau sin A plus B, sin A cos kalau sini sin A plus B, sin A cos B, sin B cos A. Sin x plus x ya, sin x cos x, ini jadi A, ini jadi B, ini jadi A, ini jadi B. Plus karena di sini plus berarti plus situ sin x cos x lagi. Oh, ada 2 dong kalau gitu. Iya, ada 2 kalau gitu. Ini sama dengan 2 sin x cos x ya.
Tuh, pakai. Sekarang cos 2x sama dengan apa? Cos 2x, ya cos x ditambah x secara substansi. Secara formasi kita lihat cos A tambah B sama dengan cos A, cos B, sin A, sin B. Kalau cos x tambah x, ya cos x min. Sorry, ini bukan plus min nih, ini min plus, maaf ya. Ini cos A, cos B, min plus sin A, sin B. Artinya apa? Kalau dia plus, ini malah minus. Kalau sini minus, ini plus. Cos x min sin x kali sin x. Nah, cos x kali cos x, ya cos kuadrat x. Ini sin x kali sin x, ya sin kuadrat x gitu. Sekarang pakai postulat 3-nya bisa pakai di sini. Ingat tadi sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Kalau gitu sin kuadrat x sama dengan apa? 1 min cos kuadrat x, ya kan? Nah, sekarang postulat 3 berbicara kalau dia sin x sama dengan ini, kalau kotak sama dengan si segitiga, maka kotak bisa diganti dengan segitiga, gitu kan? Sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. Ya ganti aja coba ini dengan itu. Coba kita ganti cos kuadrat x min. Jadinya 1 min cos kuadrat x gitu ya. Kalau gitu jadinya apa? Cos kuadrat x ini min 1, ini jadi plus cos kuadrat x plus cos kuadrat x jadi 2 cos kuadrat x min 1. Tuh prinsipnya. Jadi semua matematik tuh nyambung. Nanti rumus-rumusnya bisa dapat di situ. Nah, ya, contoh lagi nih. Postulat 3 contoh lagi. Misalnya gini. Gue punya fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kita tahu ketika dia nilai maksimum berarti x yang menyebabkan dia maksimum misalnya min b per 2a. Misal gitu ya. Ini hafalin dulu misalnya gitu ya kan. Nah, kita ditanya y simetrinya, y membuat y maxnya atau y minusnya itu berapa? Konsepnya apa? Postulat 3. Jadi gini, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Yang membuat dia nilainya maksimum atau minimum, x-nya itu harus sama dengan min b per 2a. Kalau gitu, ketika dia maksimum atau minimum, x-nya sama dengan ini kan? Kalau gitu nilai maksimum atau minimumnya berapa? Ya udah, kalau gitu karena xm sama dengan ini, karena kotak sama dengan segitiga, maka apapun yang lo lihat kotak bisa diganti dengan segitiga. Nah, ini lo lihat xm sama dengan ini, ya masukin min b per 2a. Nah, berarti kalau gitu kalau fx sama dengan ini kan fxm berarti axm kuadrat ditambah bxm ditambah c. Xm-nya apa? Min b per 2a, berarti masukin min b per 2a ke situ gitu. Jadi min b per 2a kuadrat ditambah b kali min b per 2a tambah c. Dijembrengin coba, berarti a di sini b kuadrat per 4a kuadrat ditambah di sini jadi min b kuadrat per 2a ditambah c. Sat pindahin ke sini. Coba lo lihat ya. Ini kan ab ini kan coret sat, a-nya coret kan? Gitu. Ini b kuadrat per 4a, ini samain penyebut berarti kali 2 berarti 2b kuadrat per 4a ya, samain penyebut. Di sini jadinya apa? Plus c samain penyebut, jadi tambah c dikali apa? 4ac gitu kan. Nah, tuh samain penyebut. Kalau gitu ini apa? Ini ini berarti min b kuadrat tambah 4ac per 4a. Oh, kalau gitu di sini adalah min dari b kuadrat min plus 4ac per 4a. Dimana kita tahu b kuadrat min 4ac sama apa? Kok plus ini minus. Jadi min dari b kuadrat min 4ac gitu kan. Nah, b kuadrat min 4ac sama dengan apa? Ini sama dengan apa? Diskriminan. Nah, karena dia sama dengan ini, boleh gue tulis diganti. Berarti min d per 4a. Tuh. Oh, kalau gitu dia maksimum minimum ketika dia min d per 4a.
Ya contoh-contoh tuh bagaimana kita masukin aja gitu bahasa lo. Ya sebenarnya gue tau lo udah pernah make, tapi gue sadarin ini penting dan kita namain ini postulasi ya.